Saya satu hari ini belajar banyak dalam hal-hal ini. Ternyata saya perhatikan penelitian itu semakin maju. Dan saya nanti akan mencoba menjawab pertanyaan dari kemarin siapa ya Pak Rudi ya, Pak Rudi mana Pak Rudi? Ada Pak, ada. Yang kemarin menyatakan Pak, ini bagaimana yang kemarin ya 2 dengan akibatnya. Saya sepertinya sudah sedikit menemukan jawaban itu ya, bagaimana penelitian di luar sana. Tapi saya melihat di sini rata-rata umurnya sudah ada yang 50 ke atas ya. Banyak Pak. Banyak ya. Nah itu dia, berarti memang software yang masih relevan itu ada SPSS. Yang penting Bapak Ibu bisa membuat menerangkan ya. Tapi nanti nggak apa-apa, saya akan berikan satu contoh dengan software terbaru dan dia menurut saya lebih canggih. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu lihat canggihnya. Software apapun dia itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menginterpretasi hasilnya. Ya baik, hari ini akan berkutat di sini. Korelasi rank Spearman ya. Ini yang pertama. Jadi korelasi itu bentuknya banyak Bapak Ibu. Ada yang ini berbagai macam dan ini adalah salah satunya. Coba kita lihat konsep dasar korelasi rank Spearman. Itu merupakan bagian dari statistik non parametrik. Jadi tidak membutuhkan asumsi normalitas. Jadi ada nanti bagian daripada hubungan itu yang pakai asumsi normalitas linearitas, dan ini biasanya yang pakai yang berganda. Tapi ada juga yang tidak. Bertujuan hanya mengetahui hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ya, biasa bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Nah, konsep dasarnya adalah data penelitian itu berupa peringkat, sehingga disebut korelasi rank. Rank itu kan artinya ranking, Spearman. Datanya harus bersifat ordinal, tidak ada istilah variabel bebas, variabel terikat. Jadi kita lihat di SPSS Bapak Ibu, tidak ada nanti di dalam uji korelasi itu apa yang disebut dengan X, dan ya rata-rata dia variabelnya sama, baru dilihat kedekatannya, lalu dilihat dari hubungannya, itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ini, kalau kita belajar korelasi, ini dia yang paling penting. Pertama signifikansinya dulu, baru kekuatan hubungan, baru arah hubungannya apa, positifkah, negatifkah, kekuatan hubungannya lemah, sedang, cukup kuat sekali atau erat. Nah itu ya. Nah ini dia yang harus kita. Apakah ada hubungannya kualitas ibadah kategorial dengan kepuasan jemaatnya? Masalahnya gini, ada nggak sih hubungannya kualitas ibadah kategorial dengan kepuasan jemaat? Dia bikin HO. Ini boleh ini HO, ini boleh HA. Ada yang bilang HA, saya bikin aja H1. Bapak Ibu nanti bikin HA nggak apa-apa. Tidak ada hubungannya kualitas ibadah kategorial dengan kepuasan jemaat. Nah, ini kan hubungan ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita buka SPSS saya. Kita masuk tadi rank Spearman. Ya, rank Spearman. Jadi di sini ada X1 tadi adalah kualitas ibadah kategorial. Ya kan? Jadi nanti di kuesionernya dia SB, apa artinya? Sangat berkualitas, nilainya 5. Berkualitas S nilainya 4. Cukup berkualitas nilainya 3. Tidak berkualitas nilainya 2. Sangat tidak berkualitas nilainya 1. Nah, kita lihat di SPSS nih. Lihat, kita lihat value-nya. Nih. STB apa STB? Sangat tidak berkualitas, tidak berkualitas, cukup berkualitas, berkualitas, sangat berkualitas. Oke, itu dia datanya. Nah, ini dia data view-nya. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Kita bikin analyze, ya, correlate, divariate. Nah, korelasi itu rata-rata di sini. Nah, ini kita tinggal centang aja Spearman, ya kan? Correlation. Nah, kita tidak korelasikan semua, cukup kepuasan jemaat aja masukin. Kepuasan jemaat. Maaf ini. Sorry, ini saya ini dulu ya. Saya keluarin dulu. Nih, kualitas ibadah, kepuasan jemaat. Nah, lalu kita lihat sudah centang Spearman, oke udah. Coba kita lihat outputnya. Nah, yang pertama kita lihat ini
seperti saya bilang tadi, setiap yang namanya hubungan kita lihat dulu signifikansinya, pengambilan keputusannya. Kalau dia kurang dari 0,5, maka dia ada korelasi. Semakin jauh dari 0,5, maka dia adalah makin kuat. Sekarang saya mau nanya nih sama Bapak Ibu, ini gimana korelasinya nih? Bapak Ibu, tolong beritahu saya, ini korelasinya bagaimana? 0,00. Sangat kuat. Sangat kuat. Sebetulnya sih bukan gitu bahasanya. Pertama kita lihat dulu 0,00 di bawah 0,5 berarti berkorelasi. Memang saya salut Bapak Ibu tuh memang jeli dan intelijennya tinggi. Begitu lihat angka udah tahu sangat kuat. Iya bener, sangat kuat. Baru kan, tapi kita ikuti prosedurnya. Lihat dulu berkorelasi atau tidak di bawah 0,05. Berkorelasi. Kemudian yang kedua, kekuatan hubungannya adalah positif. Nah, seperti kita regresi kemarin gimana Pak Jos? Kalau positif gimana? Semakin ditinggikan nilainya, semakin juga itu Y-nya semakin juga tinggi naik. Iya, kalau dia dinaikkan berarti dengan kasus ini kan kita lihat ya. Ini outputnya. Nah, ini dia. 0,0 jauh di bawah 0,5, artinya signifikan, berarti antara kepuasan kategorial dengan kepuasan jemaat itu adalah signifikan. Yang kedua, dari output diperoleh koefisien sebesar 0,94, artinya sangat kuat. Yang ketiga, nah ini dia, melihat arah hubungannya. Berarti arah hubungannya adalah positif. Kalau positif itu searah. Ini nih, saya bikin ya. Nih, searah. Saya gini. Nih, searah. Berarti kalau Pak Pendeta Tobing nanti membuat sebuah penelitian ini, dia ternyata semakin bagus ibadah kategorial, pelayanan sekolah minggu, remaja, anak-anak, maka jemaat makin puas. Berarti dia harus menjaga kualitas ibadah kategorial karena berhubungan dengan kepuasan jemaat. Itu dia. Jadi kalau makanya saya katakan kemarin, hubungan itu sangat gampang Bapak Ibu ya, sangat gampang. Jadi kita lihat, jadi ingat, kalau sudah namanya hubungan, ingat yang tiga ini. Nih, pertama apa? Signifikansi hubungan. Kekuatan hubungan, arah hubungan. Kalau arahnya positif, berarti dia sama-sama bergerak. Kalau arahnya negatif, semakin dia ditinggikan, di satu lagi semakin mengurangi. Ingat regresi kita kemarin, begitu dia negatif, maka dia mengurangi nilai Y, ya kan? Kalau bertambah dia di sini negatifnya, Y berkurang. Tapi kalau di sini sama, ya makanya saya bilang seharusnya ini kita pelajari di sebelum regresi, oke ya? Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu kan ingin tahu, nanti saya akan ini kan. Yang kedua itu adalah nih Bapak Ibu, ya kan? Ini tadi sudah. Ini uji korelasi Kendalls, ya kan? Uji korelasi Kendalls. Uji korelasi Kendalls ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berskala ordinal. Dapat juga salah satu berskala ordinal sementara data lain berskala nominal atau rasio. Kendalls merupakan dari statistik non-parametrik, karena itu dalam penelitiannya dia nggak harus berdistribusi normal dan hubungannya tidak harus linear. Nah, jadi salah satu melihat linearnya, hubungannya itu adalah dengan tadi kan ada Spearman, ya kan? Halo? Ya Pak. Ya itu. Yang kedua adalah dengan Kendalls, ya kan? Statistik Kendalls ini. Nah, sekarang coba kita lihat kasusnya Kendalls. Nah, kita lihat dulu. Contoh kasus, seorang gembala sidang ingin melihat membangun gereja cabang. Terus dia ingin tahu apakah ada korelasi antara lokasi gereja yang strategis dengan kepuasan jemaat. Halo? Memang sih secara kependetaan mau gerejanya di mana, ya harusnya jemaat terima gitu kan. Halo? Ya, dulu kan jemaat mula-mula kan di gua-gua ya, bener nggak ya Pak Jos? Saya bisa salah loh, saya bukan pendeta. Tapi mereka korelasinya artinya hubungan jemaat mula-mula itu luar biasa. Tapi kan zaman berlalu dan kita juga harus lihat
bahwa kita manusia ini kan penuh dengan kedagingan. Nah, karena itu seorang kita ingin melihat apakah dia ada korelasi. Nah, lihat ini. Untuk lokasi gereja kita bikin pakai sangat puas, 5, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Untuk kepuasan jemaat sama. Ya, lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat. Nah, ini lokasi gereja. Ya. Nah, jadi dia sama ini sangat tidak puas, ya. 5, sorry ini adalah sangat puas. Nomor 4 ini harusnya puas saja. Puas. Ya. Pas, oke. Sorry. P. Oke. Nah, ini dia. Oke, sama dengan Y. Lalu kita analisis. Sama, correlate, bivariate. Nah, lokasi gereja kita masukin. Nah, lalu kepuasan jemaat kita masukin. Nah, di sini nggak ada X dan Y ya. Nah, ini kan tadi Sperman kita centang. Sekarang candlesnya yang kita centang. Personnya dibuang. Nah, oke. Ingat ya Bapak Ibu, kalau mengukur candles, dia candlesnya aja. Oke, sudah. Nah, lihat. Berapa dapatnya? 0,632. 0,632. Ya, 0,632. Nah, ini dia. 0,632. Nah, ini dia interpretasinya. Untuk melakukan interpretasi hasil output korelasi candles, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, antara lain melihat signifikansi hubungan berdasarkan yang sama. Signifikansi selalu kalau hubungan itu, korelasi itu pertama signifikansi, keeratan hubungan, baru arahnya. Selalu itu aja, ya. Itu aja. Oke. Kita lihat dulu. Hasilnya berapa? 0,00. 0,632. Ya, oke. Signifikansinya 0,00, berarti jauh di bawah 0,05. Berarti ada korelasi. Itu bahasanya. Kemudian kekuatannya adalah 0,632. Nah, kita lihat. Menurut Bapak Ibu 0,632 itu hubungannya apa tadi? Kuat. Ya, kuat, ya kan? Ini dia. Wah, ini dia. Jadi ada yang berbagai macam-macam Bapak Ibu teorinya. Ya, ada yang bilang ini dia. Jadi Bapak Ibu boleh pakai Jonathan Sarwono 2015, ini agak fresh. Berarti 0, berapa tadi? 6,32. Berarti di sini ya. Kuat. Kalau di atas 0,76 itu udah terkategori sangat kuat. Satu sempurna. Berarti penelitian ini, ya ini saya habis apa dulu? Yes, oke. Penelitian ini Bapak Ibu, ini adalah ada pengaruh lokasi gereja dengan kepuasan jemaat. Coba dulu Pak Wandri Lumbantoruan. Ya, Pak. Kalau Bapak nih membaca hasil ini, Pak, apa Pak keputusan Bapak? Karena lokasi cukup kuat pengaruhnya sehingga perlu ditingkatkan lagi. Ya kan Pak Wandri ini kan dibilang pendeta, terus mau bangun gereja cabang, uangnya ada. Terus Bapak pingin, ini jemaat yang di sini ini ngaruh nggak sih lokasi sama mereka? Atau karena imannya kuat dimanapun gereja dibikin mereka tetap ini? Apa Pak keputusan Bapak sebagai pendeta berdasarkan data ini? Melihat data ini bahwa lokasi cukup mempengaruhi, ya, bahkan dikatakan sangat kuat di dalam kepuasan jemaat, maka kita harus mencari tempat yang lokasinya cukup strategis di dalam penjangkauan jemaat. Jadi akibatnya gimana? Sangat bertambah. Tenang. Iya, berarti kalau begitu sebagai pendeta atau gembala sidang, berarti Bapak akan memanggil tim untuk mencari lokasi gereja yang strategis. Jangan nanti gerejanya dimasuk gang, becek lagi, itu gerejanya di sebelah kuburan lagi, gitu kan. Akibatnya gimana? Jemaatnya puyeng, gitu kan. Carilah gereja yang benar-benar nggak, ya istilahnya di pinggir jalan raya, tidak banjir, ya kan. Kemudian keamanannya dekat kantor Kodim, dekat Polsek. Pak, itu kan bikin gereja seperti itu kan biayanya mahal. Ya iya, tapi kan Bapak tidak bekerja sendiri, kita beriman. Ada tim yang akan mengumpulkan dana. Nah itu Bapak Ibu.
daripada nanti kita bikin gereja. Nah, itulah data. Nggak tahu, makanya coba tanya. Kalau nggak masak aja. Halo? Coba aja rasain kalau masih enak atau enggak. Maaf, semuanya memperhatikan. Memperhatikan Pak. masakannya aja, Pak. Ya. Jadi itu yang saya katakan. Lokasi itu sangat menentukan, ya. Karena apa? Karena kita bicaranya dari data, ya. Data di sini. Data. Ya. Ah, itu kasus yang baru, Bu. Ini kan di sini dikatakan kasusnya ini. Dia membangun gereja cabang. Buka cabang, Bu Siana. Cabang. Jadi dia Oh, boleh. Silakan. Nah, jadi gini, Bu, gereja yang responden yang mengisi ini adalah calon yang ada di gereja cabang itu. Bukan yang ada di, misalnya gini, katakanlah Pak Bakti Silo kan gerejanya di Jakarta. Nah, dia kan tiba-tiba dia melihat, aduh saya ingin menjangkau Ambon, ya kan? Wah, lalu dia melihat kalau dia ditawari tanah, Bu, tanah properti. Nah, properti dia dikasih tanah murah meriah, di agak ke desa gunung, tapi agak mahal tapi di kota. Kemudian lokasinya strategis lagi, kota dan strategis. Nah, dia kan bingung, ini mau cari gedenya pinggir kota atau ininya? Saya survei dulu Nah, kebetulan misalnya jemaatnya 25, dia kasih kuesioner, Bu tolong isi ya. Ya, begitu dilihat, oh ternyata ngaruh. Nah, kalau dia membangun di ini gimana? Ya jangan marah kalau dia pingin lokasinya besar, tiba-tiba jemaat yang hadir dikit. Karena apa? Ya iya, jemaatnya, apalagi kalau daerahnya tuh becek. Ini pas hujan-hujan yang datang cuma 3 orang jemaatnya. Itu pun yang udah tua-tua, yang imannya besar, yang lainnya, aduh Pak Pendeta, maaf, susah ke gereja Pak, masuk gang, ya becek lagi gini. Jadi lokasi gereja yang strategis itu mempengaruhi menurut data responden yang dibagikan di gereja calon mau didirikan, gitu dia ceritanya. Jadi kalau misalnya gereja yang sekarang yang udah strategis ya nggak perlu Ibu. Ini saya hanya membuat, iya nggak perlu. Betul Ibu. Jadi ini bisa dipakai bukan hanya kepada apa ya Bapak Ibu ya, bukan hanya kepada hal-hal lokasi gereja aja, apalagi ya Bapak Ibu menurut Ibu penting yang berhubungan dengan gereja gitu. Apakah misalnya adakah hubungan ya ketekunan remaja menghadiri ibadah dengan apa? Hubungannya dengan apa? Dengan pemberian door prize misalnya, kita undang sekali-sekali gitu, pokoknya kreativitas lah. Misalnya acara yang kreatif. Apakah ada hubungannya acara ibadah remaja kreatif dengan ketekunan kerajinan mereka? Bapak Ibu panggil responden, tolong isi ya kan, isi responden kan nggak harus pakai kertas ya kan. Anak-anak yang remaja, Ibu ada pertanyaan nih, ngilingnya nih, kata Ibu Siana Ria ya kan. Halo Bu Siana. Oh iya Bu, oke isi ya. Nah, dia cuma tahu aja, dia isi pakai handphonenya, tak diisi 50 pertanyaan ya kan, baru Ibu diam-diam sudah tahu, oh ternyata semakin kreatif ibadah maka semakin tekun mereka beribadah, maka kita dapat data ya. Kenapa suatu keputusan itu sering sekali tidak mempunyai dampak dan tidak mempunyai pengaruh? Karena kadang-kadang yang saya kritik dari sebuah ibadah gereja itu kan termasuk ibadah non-laba ya, adanya pengaruh orang-orang yang besar yang keputusannya itu adalah tidak boleh dibantahkan, ya kan? Halo, saya pendeta nih, pokoknya apa yang saya bilang laksanakan,
Ya, kalau enggak itu kamu udah melawan. Nah, itu kan nggak boleh. Kita harus belajar mendengarkan. Tiba-tiba nanti jemaatnya berlarian, dibilang kalian tidak perlu hidup kudus. Wah, repot lagi deh. Nah, saya udah nggak menyerah di sini kan. Padahal kita kan belajar, apalagi sudah tingkat doktor, kita belajar menghormati yang namanya data. Ya, data itu adalah data. Nggak semua Bapak Ibu orang yang disenyum di depan kita itu memberitahukan bagaimana kekurangan kita. Makanya itulah kuesioner diperlukan.